Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, baru saja kita nonton MotoGP Asen Belanda dan gila luar biasa, Cak. IWP harus katakan, Fabio Quartararo excellent, perfect. Nyaris tidak ada kesalahan sedikit pun dari pembalap Yamaha ini. Tanda bahwa Fabio memang saat ini secara mental luar biasa, secara mentality, secara skill, kita katakan perfect. Jadi ini akan membuat sebuah ancamannya luar biasa bagi Suzuki pastinya, karena kita tahu bahwa Suzuki saat ini struggle. Suzuki setelah juara dunia ditinggalkan oleh Brivio. Kita lihat bahwa setelah ditinggalkan, memang saat ini Suzuki tidak pada kondisi yang maksimal, Cak. Jadi kondisinya itu tidak kita katakan optimum, karena satu, bapaknya udah nggak ada, Cak. Jadi bapak yang memberikan semangat, sosok yang luar biasa memang sudah tidak di sana. Dan kita melihat ternyata secara performa, secara apapun itu terasa ada kemunduran di sana. Kalau kita melihat race barusan, memang kita bisa katakan bahwa secara speed, kecepatan Yamaha bukanlah lawan Ducati, Aprilia, ataupun Honda. Kita bisa melihat bagaimana Fabio Quartararo ketika melakukan start dengan sangat baik. Namun Bagnaia berusaha keras untuk menahan laju dari Fabio. Tapi Kang Mas, bagaimanapun, walaupun sekuat tenaga menahan Fabio Quartararo, tapi kalau secara speed sudah kalah mau piye mana Kang Mas. Cornering speednya di bawah dari Yamaha, walaupun dari straight-nya, dari lurusnya Ducati memang unggul, namun tidak bisa kita pungkiri bahwa Asen adalah sirkuit yang kita katakan bukanlah sirkuit Ducati. Karena kenapa? Di sini sirkuitnya sangat-sangat sempit. Yang pertama, yang kedua banyak tikungan, Cak. Tikungannya di Asen ini banyak banget, Kang Mas. Kalau sama lihat dari spesifikasi, dari layoutnya, total ada 18 tikungan, di mana 12 ke kanan, sementara 6 ke kiri. Ini adalah sebuah sirkuit dengan tikungan yang paling banyak. Menurut IWB paling banyak. Ya termasuk banyak lah. Jadi dibandingkan dengan sirkuit sebelumnya. Dan ini menguntungkan Yamaha yang memiliki kestabilan dan handling cukup mumpuni. Sasis yang baik. Kemudian juga motor walaupun less power dari sisi top speed, namun controllable. Ini adalah kelebihan engine inline 4. Ini juga terlihat dari ketajaman Suzuki yang merangsek. Sama tahu kan John Mir hari ini bisa masuk ke podium 3. Ini artinya apa? Yang menguasai sirkuit Asen hari ini adalah inline 4. Jadi V4 sayonara Kang Mas. Goodbye. Jalannya race sendiri memang sangat alot Kang Mas. Sama saya perhatikan bagaimana Bagnaia berusaha keras menahan, namun sekalinya hilang, sekalinya bisa di take over, dan sekalinya Fabio Quartararo bisa menggunakan keunggulannya setelah overtake. Setelah itu hilang Kang Mas. Jadi dari 1 detik, kemudian 2 detik, dan pada optimalnya, pada maksimalnya, ternyata Fabio Quartararo tidak terkejar hingga 3 detik. Ini termaintain sampai awal hingga akhir. Jadi kita sampai nyebutnya ini adalah cruise control mode. Saking ora tersentuh sama sekali sama lawan. Dan sebenarnya, unfortunately, sebenarnya hari ini yang bisa menantang dominasi dari Fabio Quartararo adalah Maverick Viñales. Namun sayang sekali, Viñales cukup lama tertahan oleh pasukan daripada Nakagami. Kemudian juga pasukan daripada di belakangnya tadi siapa, Nakagami. Kemudian kalau Johann Zarco sempat juga ya tertahan Johann Zarco cukup lama, dan juga kemudian juga setelah itu ya itu sih yang menahan mereka, yang menahan Viñales. Dan once Viñales bisa overtake, ternyata Viñales secara speed last lap atau lap terakhir ternyata cukup kencang dan bisa mengungguli Fabio Quartararo sebenarnya. Makanya dari 3 detik kan sampai tahu finishnya terpangkas hingga 2,5 detik. Jadi ini kalau nggak salah 2,5 detikan atau 2 detikan ya. Agak lupa sih tadi IWB. Tapi yang jelas semakin mendekat dan kita lihat bahwa speednya memang 2 Yamaha ini luar biasa. Jadi mereka bisa memaintain lap time-nya di angka 1 menit 32 detik, 1 menit 33, jarang-jarang. Tapi mayoritas mereka menorehkan lap time 1 menit 32 detik dari awal hingga akhir. Jadi ini luar biasa. Ibu katakan hanya Yamaha yang memiliki konsistensi lap time dari awal hingga akhir. Walaupun kita katakan bahwa Suzuki cukup baik, sangat baik bahkan, karena kita tahu bahwa John Mir dari posisi belakang dan dia bisa masuk podium. Artinya apa Kang Mas? Di belakang ini tidak gampang. Viñales pun sebenarnya dia sudah extra effort, dia sudah banyak menghabiskan ban, namun pada last lap masih bisa attacking. Artinya apa? Secara speed Viñales adalah Jos Gandos. Tapi sekali lagi sayang startnya kurang baik. Jadi startnya di belakang sehingga kita katakan dia sempat hampir tersenggol dari Fabio pada saat start. Jadi chopping depannya itu hampir kena santap ya, bosonya santap kena sodok daripada
ban belakang Fabio Quartararo. Jadi setelah dia nyalip, kemudian langsung dibabat ke kiri. Jadi, hampir nyaris asli. Jadi Vinales sayang banget setelah itu drop ya. Jadi setelah drop, dia harus bersusah payah untuk naik lagi ke atas. Jadi ini membuat dia akhirnya tertinggal dari Fabio. Sebenarnya IWB cukup yakin seandainya Vinales tidak tertahan oleh pasukan Nakagami, kemudian juga Bagnaia, IWB katakan Vinales bisa menjadi kandidat juara di Asen. Karena di tahun 2019 kan kita tahu bahwa pemenang daripada balap Asen adalah Vinales. Dan unfortunately, bosonya, bahwa satu terpenting saat ini untuk menjadi juara adalah you must have a good start. Tapi ini tidak terlihat dari Vinales yang memang nyaris ya kena hantam ya bosnya, kena hantam daripada Fabio Quartararo. Jadi itulah sekilas ya. Dan memang kalau kita melihat sejarah di Asen ini sejarahnya cukup banyak ya dimenangkan oleh Yamaha pada kelas kelas Premier ya. Jadi kelas tertinggi ini kita melihat bahwa dari 2010 sampai kalau kita lihat sejarah di balap MotoGP Asen 2010 itu memang kebanyakan dimenangkan oleh Yamaha. Dari pertama dimenangkan Lorenzo 2010, kemudian di 2011 dimenangkan oleh Ben Spies, baru 2013 Marc Marquez, 2012 baru Casey Stoner berhasil merampas kemenangan dari Yamaha. Namun di 2013 kalau nggak salah ya, 2013 Valentino Rossi berhasil menjadi juara pula, dan baru 2014 Marc Marquez. Jadi kombinasinya memang cukup apik, dan termasuk 2018 juga Marc Marquez. Namun di 2019 tahun kemarin yang sebelum Covid itu dimenangkan oleh Vinales. Namun di tahun 2020 kemarin kan tidak ada balap di Asen Belanda karena satu kondisi Covid. Ini yang memberikan tidak ada record sama sekali di sana. Baru di tahun 2021 ini Fabio Quartararo ngomongnya angel caca mengokohkan dominasi Yamaha di kelas Premier di ajang MotoGP di sirkuit Asen yang memang sangat tricky, sirkuit yang banyak tikungan, di mana kita lihat bahwa ternyata Marc Marquez luar biasa. Nah ini yang menarik Jadi kalau sama nanya Marc Marquez Kang Iwan, waduh kita katakan harus acungin jempol lah buat Marquez. Karena pertama, sampai harus tahu bahwa Honda masih problem Jadi sama tahu kan kemarin IWB katakan ke sampean, Honda, the problem is traction belakang. Jadi traksi ban belakang itu kurang. Dan ini coba dibenahin oleh Honda. Dan ternyata ada improvement di sana. Itu yang pertama. Artinya apa? Ketika masuk ke tikungan dan keluar tikungan, IWB sudah terangkan ke sampean, dengan adanya traksi yang kurang, membuat satu, kestabilan motor kurang ketika masuk entry, dan masuk ke tikungan maksudnya ya, ini membuat pembalap tidak confidence termasuk ketika keluar tikungan, karena dengan kurangnya traksi, pembalap tidak bisa membuka gas earlier, jadi tidak bisa membuka gas lebih awal, karena jika itu sampai lakukan akan goyang dompet. Nah ini sudah coba diberikan oleh Honda, dan ternyata terlihat bahwa kemarin kan juara kan Marc Marquez kan di Sachsenring, dan tidak tersentuh sama sekali pula. Namun ada satu lagi masalah yang ditemukan oleh Marc Marquez pada RC213V, yakni apa? Traction control. Jadi setelah traksi daripada bannya kurang, itu ternyata Marquez menemukan adanya kelemahan pada elektroniknya, di mana traction controlnya kurang optimum, sehingga satu, membuat ban cepat lepas daripada aspal. Ini yang memberikan efek Marquez crash di Jerez kemarin di 2020 hingga memberikan cedera yang tidak terlupakan sepanjang masa, pastinya kan karena 9 bulan Marquez harus istirahat. Dan ternyata ditemukan kembali kemarin pada saat Asen kemarin, yang pada free practice, Marquez menemukan indikasi bahwa ternyata kelemahan dari RC213V juga dari sana, traction controlnya, elektroniknya, di mana ketika dia rebah dengan kondisi speed yang sama, ternyata tiba-tiba lepas bannya, dan itu memberikan efek high side, pembalap terpelanting, terbentur di aspal, dan ini sangat berbahaya bagi pembalap termasuk Honda juga gitu. Masalahnya kan kalau pembalap cedera kan Honda juga pusing dan itu sudah diberikan datanya oleh Marc Marquez, diberi informasi ke bagian teknikalnya bahwa traction control must be improved, must be checked, dan ternyata menurut Marquez traction control dari Honda sudah dibenahin, jangan sangat cepat. Itu yang menjadi dasar kenapa saat ini kita lihat Marquez walaupun sama dia start di posisi 20 Kang Mas, tapi bisa finish di posisi ke-7. Ini luar biasa Ini luar biasa menurut WB. Apalagi sama harus tahu kombinasi daripada sirkuit
Asen adalah kombinasi sirkuit tikungan yang tidak disukai oleh Marquez. Kenapa? Karena dia belum natural untuk belok ke kanan. Dan kombinasi hari ini, sama harus tahu kan, bahwa Asen memiliki tikungan ke kanan sebanyak 12 tikungan, dan ke kiri hanya 6 tikungan. Tidak sama dengan yang kemarin, Sahsen ring kan, mayoritas kan yang belok kiri, dan Marquez suka untuk belok kiri ini. Namun ke kanan tidak, Cak. Bat lagi tuh. Namun, Bosone, tapi ternyata Marquez hari ini bisa finish di posisi ke-7. Itu artinya luar biasa. Bagnaia, unfortunately, sangat disayangkan. Dia melakukan kesalahan dengan menginjak limit daripada track, sehingga mendapatkan, ya tadi, mendapatkan penalti. Kemudian penalti di track limitnya. Kemudian juga yang ketiga, Nakagami, I'm sorry, unfortunately. Jadi sangat disayangkan ya. Kita melihat Nakagami sebenarnya sudah sangat excellent, namun sayang, satu dia di overtake oleh John Mir dari dalam, dan ini memberikan efek dia hampir kesenggol tangannya dan dia langsung drop ke belakang, termasuk dia harus berjibaku dulu melawan Marquez dan ini sangat kesulitan. Jadi setelah itu drop di belakang dan ini ya udah sayonara, Cak, untuk podiumnya. Bagnaia juga kena penalti. Jadi memang hari ini yang sangat sempurna adalah Yamaha. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah dengan dominasi Fabio Quartararo yang luar biasa, apakah Yamaha akan menjadi juara dunia di tahun 2021 ini? Nggak tahu, Cak. Kalau IB katakan, melihat dari depan, melihat dari Qatar, sampai sekarang ini IB kok mencium aroma yang sangat kuat ke sana, Cak. Jadi entah ini benar atau enggak, IB katakan kalau satu, dari sisi analisa pribadi di luar daripada faktor luck atau keberuntungan, IWB katakan Fabio Quartararo memiliki potensi juara dunia MotoGP 2021. Karena kenapa? Satu, skillnya perfect. Dia sangat klop dengan Yamaha. Yang kedua, dia sangat precise. Nyaris tanpa ada kesalahan, presisi, mentality, good, very good. Mentalnya bagus, tidak gampang drop. Dan dia juga fokus yang pasti. Ini akan menjadi sebuah kombinasi yang luar biasa untuk Yamaha meraih juara dunia 2021. Setelah terakhir mereka bisa meraih di tahun 2015. Jadi ini adalah kesempatan Yamaha untuk benar-benar bangkit, dan pastinya harusnya Yamaha berjuang keras supaya mereka bisa meraih juara dunia, merebut dari Suzuki. Dan kalau Honda, jangan diharapkan, Cak, karena Honda masih berjuang keras. Dan satu yang menjadi kelebihan, bukan kelebihan sih, satu menjadi fakta yang kita temukan, ternyata Honda untuk mengakali problem daripada traksinya yang belakang kurang traksi, mereka sudah menjajal frame yang baru, dan menurut Marquez frame ini ternyata responnya sangat disukai. Jadi ini akan menjadi kebangkitan Honda pelan-pelan, dan kita lihatlah sejarah ke depan. Karena kita tahu dengan finish ke-7 dari posisi 20 ini berarti Marquez luar biasa. Tinggal hanya improve step by step pelan-pelan, dan ini akan menjadi sebuah tontonan yang mengasihkan tentunya, Cak. Apapun itu, terakhir Ibu katakan bahwa Yamaha luar biasa hari ini. Dan jika bisa di-maintain dari awal hingga akhir seperti ini, tanpa ada kesalahan, tanpa ada problem mechanical, Ibu katakan bahwa Yamaha berpotensi menjadi juara dunia 2021. Nah, sekarang sampean komen saja di bawah. Apakah sama setuju dengan IBB atau tidak? Monggo komen. Dan jika tidak setuju, monggo juga komen ya. Jadi mengenai Kang Mas, sekolet lagi. Sekelumit atau celotehan IBB mengenai MotoGP barusan yang luar biasa, walaupun agak touring ya, karena aduh, kadang-kadang sih kalau udah terlalu gini loh, karena Fabio ini seperti Lorenzo zaman dulu. Kalau dia sudah di depan ya, seperti palu godam yang tidak bisa dihentikan sama sekali. Jadi hammer mode itu yang sangat sulit. Sudah di depan udah nyaris tanpa kesalahan. Itu kelebihan Fabio Quartararo saat ini ya. Jadi mengenai Kang Mas, informasi atau celotehan IBB, sekali lagi kita sudahin dulu video ini. Sama komen saja di bawah, artinya komen di bawah itu ya mengenai juara dunia tadi, apakah setuju atau tidak. Dan kalau tidak setuju atau setuju, monggo apapun itu komen saja ya. Jadi mengenai Kang Mas, informasi IBB, maturun sama sudah sudi menonton video IBB mengenai komen tentang MotoGP barusan. Dan kalau sama suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Diskandos.